Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wintardi Putri, Prodi Teknologi Rekayasa Internet 5A dengan EPM 23758030. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang web implement DMVPN fase 3 Spox topologi. Dynamic Multi Virtual Private Network ini atau DMVPN ini adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan jaringan VPN yang dinamis dan scalable. Lab ini berfokus pada implementasi DMVPN fase 3 yang merupakan pengembangan dari fase 1, di mana komunikasi antar Spox router dapat dilakukan secara langsung tanpa melewati hub router secara terus-menerus. Dalam DMVPN ini menciptakan entry routing table di mana NHRP ini Next Hop Resolution Protocol memanipulasi informasi routing dengan mengganti next hop yang ditentukan oleh protokol routing. NHRP ini menyediakan jaringan tujuan sebenarnya sebagai next hop yang memungkinkan distribusi route summaries ini dari hubungan router ke Spox router. Nah, langsung saja ke labnya ya. Jadi di sini kita sudah mengkonfigurasi. Jadi di sini kita sudah mengerjakan lab 19.1.3. Nah, jadi lab 19.1.4 ini meneruskan lab yang ada pada 19.1.3. Jadi di sini kita akan langsung saja mengeping 192.168.2.1. Oke, bisa. Lalu kita mengeping yang 3.1. Oke. TSS terlebih dahulu. Step 3. Nah, di sini kita Oke. Lalu selanjutnya kita juga mengeping ke tracer ini. Sebentar. Oke, jadi kenapa tadi hasilnya tidak sama seperti apa yang diminta pada soal? Jadi tadi saya salah ngecek. Seharusnya di router 2 malah saya cek di router 1. Oke, lanjut ke ngecek obedience. Oke, kita samakan 172.130 ya. 163, 161, 162. Oke, sudah sama. Lalu IP route EIGRP dua 02 di 5151. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di TSS terlebih dahulu aja ya. Oke, lalu kita ke part 2 dimana kita di sini disuruh untuk mengkonfigurasi DMVPN fase 3. Nah, ini kita langsung ke step 1 saja. Modify the tunnel interface on the Spox routers. Jadi kita di sini akan mengkonfigurasi pada router 2.
interface 1 mode GRE multi point Luna tanah destination. Oke. Setelah itu kita akan mengecek di router 3. TSS dulu. Ini di step 1 ya. Oke. Kita akan mengecek di router 3 dengan cek di router 3 dengan show interface channel 1 include panel protokol. Oh, ininya nggak di spasi ya. Oke, sudah sama apa yang diminta. Oke, selanjutnya kita ke router 2 lagi dan akan mengkonfigurasi untuk interface 1 IPNHRP sort out interface channel 1 IPNHRP oke. Tes terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita kita juga mengkonfigurasi di sini const Jadi di sini kita akan meng-setnya langsung ya, karena kalau tidak di-set takutnya kehapus. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di router 1 sama seperti tadi. Konfigur terminal dulu. Interface 1 oke, sudah TSS ya. Selanjutnya kita masuk ke part 3, yaitu verify di MVPN fase 3. Yang setelah dikonfigurasi di MVPN fase 3 ini selesai, kita akan menguji pembuatan dynamic spoke-to-spoke tunnelnya. Langsung ke router 3. Kita akan mengecek di router 2.
Oke, jadi di sini sudah bisa ya, kita WR dulu untuk pengesep. Selanjutnya kita ke SS terlebih dulu ya, mengeping ke di router 4. Router 2. Oke, lalu kita akan mengecek show IP root pada router 2. Show IP root. Oke. Samakannya 10.8, 102, 103. Oke, ada dan 172, 16, 3. Oke, sudah sama seperti apa yang diminta. Ini masih di step 2, udah di step 2 ya. Di step 2. Lalu kita akan mengecek show IP root next. Ini di router 2. Oke. No. Apa deh? Sebentar.
Iya bener anjir. Oke, ternyata tadi itu seharusnya saya meng-so-epi root EGRP-nya nih, ini yang di bagian sini benar ya. 172.16.3.0/124. Nah, pas yang kedua itu seharusnya saya mengecek pada router 3 yang hasilnya 172.16.2.0/124. Nah, tadi saya mengeceknya pada router 2. Jadi sekarang sudah ketemu. Ini di step 3 ya. Step 3. Oke. Lalu kita lanjut ke part 2 di mana salah. Di part 1 ini kita mengeping. Oke, lalu di part 2 part 3 ini kita mengeping. Step 3 ini kita mengeping. Lalu ini masih di step 3 ya. Oke, ini salah. Kita menaruhnya turunnya di step 3. Sebentar. Ini kita seharusnya masih di step 3 atas. Step 3 di part 1. Oke, di sini Ranatana di part 2. Part 2. Oke, lalu yang sini. Nah, ini udah part 3. Sebentar. Ini part 3, oke. So-epi root ya. Yang tadi itu di sini. Lalu kita ke part 2. Tanah. Di part 2 tanah. Part 2 step 1 itu gimana sih, sabar. Oke, di sini kita lanjut di ke router 2. So, epi root. Terus 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya lanjut untuk mengerjakan lab implement ADBM PPM fase 3 topologi. Jadi di sini saya sudah bisa ini sudah mendapatkan hasilnya.
terlebih dahulu kita taruh sini. Oke, lalu selanjutnya pada step 2. Di step 2 ini kita akan menginstal IP root. Dan di sini saya sudah menjajal IP root dan hasilnya sudah ada. Ini yang bagian H ya. Seratus 3 sisi 4 karena 1. Oke, lalu di sini juga ada 13. Lalu kita juga akan mengecek di router. Dan di sini sudah ada ya in-host 90/255 karena 1. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengecek pada step 3 asal PH DMPPN detail. So nah, di sini dapat the intent password is times T2 NetHop overrides BGP ya. Oke, lalu di sini kita sudah mendapatkan D1 dengan D dan D2. Oke, sudah sama seperti apa yang diminta pada soal A. Di step 3. Selanjutnya pada step 4 yaitu view HRP mappings. Jadi di sini kita akan mengecek NHRP-nya di router 2. Aduh, salah. Ini kelebihan kita. Jadi di sini ada 100/101/32. Oke, sudah sama. Next XPI static flag router unique. Ini akan memakai ada fast rip router flag rip rip. Oke, sudah ada. Sini kita isi terlebih dahulu. Oke, jadi sebentar. Oke, jadi pada kesimpulan di sini nih, saya telah mendemonstrasikan implementasi di MPPM fase 3 Spoktus ini dengan topologi yang memungkinkan router ini berkomunikasi secara langsung setelah trafik yang awal melewati hub router. Nah, dengan menggunakan mekanisme NHRP range ini dan next hub of range ini, di MPPM fase 3 mengoptimalkan jalur komunikasi dan mengurangi beban pada hubungan router. Spek router secara dinamis membuat tunnel yang akan ekspres setelah periode ideal time dan dibuat kembali otomatis saat diperlukan. Fase 3 menawarkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan fase 1 dengan mendukung komunikasi langsung antar spokes. Distribusi route submerge ini dan arsitektur hierarki untuk skabilitas jaringan PMPPN
yang besar. Oke, saya akhiri sekian pengerjaan lab implementasi DMPWM fase 3 semester lagi. Terus mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.